Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mahasiswa ekonomi syariah dalam memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi makro syariah dengan materi sejarah pemikiran ekonomi Islam Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Materi sejarah pemikiran ekonomi Rasulullah dan para sahabat Nabi. Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendaya gunakan produk, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga awal abad ke-7 Masehi. Banyak hal-hal strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masyarakat baru di Madinah, khususnya tentang perekonomiannya, antara lain sebagai berikut: menyusun sistem pertahanan Madinah, membuat konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, menciptakan kedamaian dalam negara, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Secara garis besar, ketentuan dan kebijaksanaan ekonomi pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. 2. Manusia merupakan pemimpin khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. Sumber-sumber pendapatan negara. A. Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, atau kekayaan. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang, dapat juga berupa barang dan jasa. B. Kharaj. Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Jumlah kharaj yang dibayarkan dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. C adalah usur. Usur adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang lain lebih dari 200 dirham. Rasulullah SAW berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun menjadi beban pendapatan negara. Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini. Terlepas dari itu, kita masih punya 4 sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah yang merupakan sahabat Rasulullah sendiri, yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun, walaupun pada masanya banyak masalah yang terjadi. Di antaranya, banyaknya orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, dan terjadinya perang Riddah. Namun, Abu Bakar As-Siddiq mampu mengatasinya dengan baik. Dalam pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar memenuhi kebutuhan rakyatnya dari harta yang tersedia di dalam Baitul Mal.
Kebijakan ekonomi yang diambil Abu Bakar adalah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian penghitungan zakat. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Abu Bakar memiliki prinsip kesamarataan, mengambil alih tanah dari orang-orang murtad dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Menetapkan kebijakan tanah hasil penaklukan dengan membagi sebagian untuk umat muslim dan sebagian untuk negara. Tidak pernah menumpuk harta Baitul Mal dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Namun, dalam kurun waktu tersebut, banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah bisa disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah, menerapkan prinsip keutamaan dan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim, tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar haraj atau jizyah dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan. Mengklasifikasikan alokasi pendapatan negara yang berupa zakat, usr, hamas, sodakoh, haraj, fa'i, dan lain-lain kepada penerima yang telah ditentukan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pemikiran Islam pada masa Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Ini merupakan masa pemerintahan terlama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa dari beliau bahwa ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah sholat berjamaah. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan diantaranya mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, ia mendelegasikan kewenangan menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya. Masing-masing membagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi. Khalifah Umar bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlangsung setelah sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan pada zaman Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memimpin selama 5 tahun. Ia menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di posisi sebelumnya. Khalifah Ali pun mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindahkan pemerintahan dari Kufah ke Madinah. Kebijakan ekonomi yang diambil pada masa kepemimpinannya adalah memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan yang telah diberikan kepada individu atau orang terdekat Utsman untuk dimanfaatkan kembali lalu didistribusikan kepada masyarakat. Menetapkan suatu hari khusus untuk pembayaran zakat dan pendistribusian harta Baitul Mal. Membentuk polisi yang
terorganisir yang bernama Syurtah. Masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh 4 sosok sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat, merupakan suatu tauladan yang luar biasa yang dapat dijadikan suatu kiblat ekonomi Islam. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa yang dapat dijadikan suatu kiblat ekonomi Islam. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.